Pernyataan dari Johan Budi. Jadi seperti yang sering kita sampaikan bahwa pengembangan kasus suap Menpora berkaitan dengan pembangunan Wisma Atlet ini, KPK membuka penyelidikan baru ya, termasuk kemungkinan untuk menggunakan TPPU seperti yang pernah disampaikan oleh pimpinan KPK, dan KPK sudah menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk bisa menggunakan pasal-pasal di TPPU, sehingga kita meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan tersangka saudara MN, anggota DPR tahun 2009. Nasaruddin, temuan sudah disampaikan ke KPK, tentu tadi kita sudah mengapresiasi karena sudah dikumulatifkan dengan penuntutan untuk TPPU-nya. Untuk selanjutnya saya kira kita menunggu kerja keras dari KPK untuk membongkar ini semua. Ya, ada kabar lagi selanjutnya ini ya, yang menghebohkan, yang mengguncang gedung DPR kemarin. Karena diwarnai oleh hujan interupsi pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM, jajaran Kemenkumham, dan juga Komisi Hukum DPR RI kemarin. Ini terkait juga dengan banyak masalah ya, mulai dari moratorium, remisi ya, pengetatan remisi, asimilasi dan bebas bersyarat untuk terpidana korupsi, termasuk terorisme dan juga narkotika. Termasuk kartu pas lapas itu loh. Itu ada yang mengembalikan atau gimana? Ada yang mengembalikan, tapi sebetulnya itu kan nggak perlu sampai seperti itu juga. Di kabar berikut ini. Jangan gampang tersinggung lah, Pak. Rapat kerja ini digelar untuk mendengarkan jawaban Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin atas permintaan Komisi 3 agar Kemenkumham mengkaji ulang kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana korupsi, terorisme, dan narkotika. Dalam penjelasannya, Amir Syamsuddin tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi koruptor diberlakukan dengan syarat yang lebih khusus. Sehingga mulai rasa hormat kami kepada Dewan. Kalau kami karena adanya pemeriksaan pengadilan atas kebijakan yang sedang berjalan dan diharapkan segera akan ada hasilnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, inilah juga salah satu yang menjadi alasan mengapa kami menganggap bahwa ada suatu situasi yang berbeda dengan pada saat rapat terakhir tanggal 17 dan tanggal 14. Ditambahkan oleh Menkumham, kebijakannya tersebut saat ini sedang digugat oleh para narapidana korupsi di PT UN sehingga tak mungkin dicabut. Perdebatan alot pun akhirnya terjadi. Komisi 3 menilai Menkumham melanggar peraturan perundang-undangan dan HAM. Jadi karena itu saya usulkan, sebelum Pak Dokter melakukan rapat ini, usulkan saya, rapat ini dibatalkan. Jadi usulkan Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Kalau ternyata keputusannya masih belum jelas, masih sesuai dengan suasana yang sudah rapat beberapa waktu lalu, tidak ada kejelasan juga, saya pikir perlu kita mengikat. Karena itu berarti tidak ada pelecehan contempt of parliament kepada DPR, dan layak kita lakukan kepada Presiden bahwa menteri ini bermasalah dan perlu jadi catatan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. 6 fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, dan Hanura meminta rapat dihentikan. Hanya fraksi Partai Demokrat yang meminta rapat dilanjutkan, sementara 1 fraksi abstain yaitu fraksi Partai Gerindra. Lantaran mayoritas meminta rapat dihentikan, akhirnya rapat kerja pun berakhir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Saya besok mau kayak gitu Komisi 3. Mau balikin kartu. Iya. Kartu kredit, Pak, maksudnya bisa bayarin. Oh, itu waktu yang itu ya, si waktu itu ya, pada kembaliin kartu kredit. Ini melihat ya, rapat yang dihentikan begitu saja oleh teman-teman di Komisi Hukum, pasti menyakiti atau mungkin sedikitnya mungkin ya Pak Menteri tersinggung gitu ya. Padahal kan sudah menyediakan waktu untuk bertemu dengan Komisi Hukum DPR. Apa tanggapan beliau ya? Iya ya, kita lihat. pasti ya.
seperti apa saya baca saya tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan kebijakan saya Apa yang akan diterima Pak dari pelaku nanti? ya kami senang